Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Iya. Bung kameramen mau ngasih nasihat apa nih buat Bung Alfian? Tetap sabar Bung Alfian, membimbing umat. Terima kasih. Baik, Bung Alfian. Nah, kali ini Bung Alfian, gimana ya bahasanya? Takut ada yang tersinggung. Jadi Bung Alfian, saya pernah ada baca berita beberapa tokoh agama itu diajak berangkat ke Cina, Bung Alfian. Nah, mungkin kita tidak membahas itu, mungkin teman-teman atau penonton channel Bung Alfian bisa menelusuri sendiri berita tersebut, karena ya begitulah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bung Alfian dulu termasuk tokoh yang diajak berangkat ke Cina, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya nyatakan. Satu hari sahabat saya, Allah yarham, Ustadz Arifin Ilham, membisikkan saya. Ustadz Alfian, akan ada orang yang bertemu dengan antum. Maka jadilah saya berjumpa dengan yang sama kita kenal, Bapak Tito Karnavian, waktu itu masih menjabat Kapolri dan sekarang masih menjabat Menteri Dalam Negeri per awal Desember 2022. Jadi ke Cina itu sebenarnya merupakan sebuah ajakan yang sangat serius, karena beliau langsung menanyakan apakah saya bersedia atau tidak berangkat ke sana. Yeah. Itu pertanyaan. Dan saya menjawab sebagai orang yang punya darah Melayu, ya saya coba menjawab dengan bahasa yang tetap santun dan tidak memberikan kepastian ya atau tidak dengan sebutan nanti dipertimbangkan dan kita lihat kemudiannya. Nah, itu merupakan sebuah perjalanan fakta yang saya nyatakan dengan nama Allah memang ada pertemuan seperti itu, dan kemudian saya mendengar banyak kawan-kawan yang kemudian berangkat ke sana, dan tentang apa dan siapa dan ada apa dan bagaimana, silakan dipelajari saja di berbagai media yang meliput dan membahas masalah ini. Itu yang saya alami. Kata kuncinya, memang pernah kami bertemu dan berbicara sempat 4 mata dan sesekali 6 mata bersama Pak Ustadz Arifin Ilham, dan yang jelas saya tidak berangkat. Oh, Bung Alfian tidak berangkat. Sayang sekali Bung Alfian, karena yang mengundang Bung Alfian itu seorang Satgasus. Nah, Bung Alfian, mungkin dulu Bung Alfian tidak ngeh karena dulu kan belum ada kasus Sambo. Terkuak setelah kasus Sambo itu ternyata Satgasus Merah Putih itu pendirinya di saat Tito Karnavian menjadi Kapolri. Yeah. Nah, Bung Alfian, mungkin bolehlah diceritakan kronologis singkatnya dari cara beliau mengajaknya, bagaimana, atau beliau mengajak dalam rangka apa. Itu kan juga perlu Bung Alfian jelaskan sedikit gitu Bung Alfian. Jadi kepo nih Bung Kameramen. Ya, yang penting yang kelihatan kepo bukan hanya Bung Kameramen, tapi seluruh pemirsa juga kepo nih. Ada apa Ustadz Alfian? Ya, satu hari memang kami bertemu dengan suasana yang sangat romantis, sangat informal, dan diawali dengan kita sholat berjamaah, terus kemudian kita makan malam, kita berbincang dan mulai dibuka diskusi soal komunisme. Beliau memberikan penjelasan, beliau secara akademis punya pengalaman bersekolah sampai di tingkat doktoral S3 di Amerika, dan kita berbincang secara mesra, secara akrab, secara asyik. Dan saya sebagai orang yang menekuni gerakan PKI yang saya juga punya landasan akademis yang memadai untuk membahas itu, maka saya mencoba memaklumi arah dan kemauan beliau. Sebagai sebuah perbincangan yang sifatnya informal, maka saya untuk bersikap secara normatif saja. Yeah. Tidak ada hal-hal yang istimewa, cuma saya tersenyum di kulum bahwa ternyata ada upaya untuk mengajarkan Itik berenang. Maka sang Itik memilih terdiam saja, karena dia sudah biasa ada di atas air, dan komunisme itu menurut pemahaman saya merupakan sebuah pandangan yang sudah mulai merasuk di banyak kalangan. Dan itulah mungkin akhirnya beliau mengajak, yuk Ustadz Alfian, kita buktikan bahwa di Cina itu orangnya baik-baik, mereka sangat welcome dengan umat Islam, masjid-masjid pada hidup, segala macam. Tapi kalau saya mendengar Umair Khaes yang ada di Jogja atau di Solo, itu membuat pengalaman dia keliling ke Cina dengan masyarakat Uighur, Tajikistan Timur,
saya punya pengetahuan yang merupakan cover both side dari pernyataan beliau. Jadi kesimpulannya pertemuan itu cukup asik sampai kita berpisah, dan 2 pekan kemudian beliau mengkonfirmasi apakah Ustadz Alfian Tanjung bersedia berangkat atau tidak ke Cina. Lalu saya dengan bahasa yang diplomatis, kelihatannya masih banyak kesibukan yang lain, Pak. Saya tidak bisa ikut pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Oh, Masya Allah. Berarti waktu itu Bung Alfian di tempatnya Ustadz Arifin ya, Bung Alfian? Ya, yang di ini, yang satu lagi kan, yang satu di Sentul, yang satu di Gunung Sindur. Oh, iya. Yang di Gunung Sindur. Nah, saya penasaran lagi nih, Bung Alfian. Kan beberapa tokoh agama mereka ikut ke Cina. Nah, pertanyaan yang mungkin sederhana lah menurut saya, apa yang membuat Bung Alfian enggan ikut ke Cina? Kan Bung Alfian belum pernah foto kan sama tembok Cina. Saya pernah Bung Alfian ikut lomba waktu itu. Bukan urusan ngelihat di sana komunisnya masih ada apa enggak, tapi kembali ke pertanyaan, apa yang membuat Bung Alfian akhirnya memutuskan tidak ikutlah atau menolak Bung Alfian? Secara sederhana, saya punya pertanyaan kecil. Saya ini siapa? Saya Alfian ini siapa? Kok sampai langsung Kapolri gitu ngomong sama saya? Itu saja buat saya bertanya-tanya gitu kan. Betul. Saya ini orang Melayu, Pak. Saya ini orang Sumatera Barat. Lun bakile la bakalam. Ya, nantas sire, nantas surwa, nantas sure. Jadi sebenarnya statement saya ini boleh dicerna dengan baik. Maka saya menghitung. Karena apa, Bung Kameramen? Karena dalam perbincangan menjelang keberangkatan itu, menurut saya didominasi oleh iming-iming. Nanti akan ke sini, akan didatangkan ke kampus atau ke perguruan-perguruan Islam yang terkenal, akan ke masjid-masjid yang sangat syiar, nanti akan dikasih oleh-oleh dengan begini-begini, nanti akan dikasih uang saku yang banyak. Dan itu terus terang, itu dinyatakan. Dan saya senyum-senyum saja, saya bilang, ya walaupun saya bukan orang yang berpunya, tapi minimal saya punya karakter dan saya punya jiwa sebagai seorang yang punya nilai-nilai yang ditempa oleh ibunda dan almarhum ayah saya. Nah intinya apa yang saya alami merupakan sebuah hal yang faktual, walaupun kemudian saya mendengar di beberapa forum beliau suka menyatakan tentang pertemuan itu dengan versi yang berbeda, dan saya berharap ada kesempatan satu waktu saya dengan beliau bisa bicara di hadapan forum-forum tersebut secara panelis gitu, secara panel. Jadi akan terjadi cover both side. Tapi intinya keberangkatan ke Cina pernah diajak langsung oleh beliau kepada saya, dan saya tidak berkenan ikut dengan bahasa-bahasa yang tentu saya buat se-eufemis mungkin, sesederhana mungkin, dan se-fair mungkin. Jadi saya tidak ada konfrontasi sebetulnya. Begitu, Bung Kameramen. Bung Alfian, wah ini saya baru tahu nih. Jadi menarik, mungkin teman-teman juga baru mendengar ternyata Bung Alfian adalah salah satu tokoh yang pernah diajak oleh ketua Satgasus atau pembuat Satgasus Merah Putih untuk diajak ke Cina. Yang menjadi pertanyaan adalah ngapain gitu diajak ke Cina, ya kan itu. Nah, tapi Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini saya ingin bertanya 2 hal Bung Alfian karena sudah menjelang Isya juga. Yang pertama, apa nih saran Bung Alfian untuk tokoh-tokoh yang terlanjur mereka sudah pernah berangkat ke Cina? Apakah Bung Alfian ingin mengingatkan mereka jangan terlalu muji-muji Cina, jangan bilang Cina begini. Mungkin itu satu, Bung Alfian. Nah, yang kedua, ini jadi kepo lagi nih Bung Alfian, tapi untuk akhir lah kali ini Bung Alfian. Apakah ini yang membuat akhirnya Bung Alfian dipenjara karena menolak diajak ke Cina? Silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini stressing akhir, tapi membuat saya harus memperbanyak mengingat Allah. Tuh. Saran untuk para tokoh yang sudah berangkat, saya pikir saya sangat yakin antum semua berangkat dengan kesadaran sebagai seorang orang yang punya kapasitas dan memiliki nilai-nilai integritas kepribadian sebagai tokoh, terutama yang tokoh Islam. Segeralah antum serap dan jujurlah katakan bahwa memang di Uighur, Xinjiang itu ada camp konsentrasi. Karena saya sempat tahu ada seorang senior saya, walaupun nggak terlalu jauh tapi saya sangat ingat, namanya Uni Zulfiati Lubis. Mbak Uni ini adalah seorang wartawan senior di sebuah penerbit Panji Mas, dan dia sangat berat hati menyatakan bahwa temuan-temuannya selama dia berangkat ke
ke Cina itu banyak hal-hal yang misterius, hal-hal yang menimbulkan tanda tanya besar, hal-hal yang bernuansa bau amis, darah, hal yang bernuansa kekejaman, dan itu sempat dipertanyakan dan dia sempat sering sekali berbenturan dengan petugas-petugas di Cina sana. Saya pikir saya berharap bagian ini tidak dipotong oleh saudara Bung Kameramen, karena ini adalah fakta yang juga bisa dibaca di mana-mana. Nah, jadi untuk para tokoh, saya pikir innamal a'malu binniyat. Saya tidak ingin terlalu jauh menganggap Anda begini dan begitu. Iya. Tapi tolong dong, Anda jangan diam aja. Anda bantu saya juga untuk menerangkan Partai Komunis Cina melalui Xi Jinping-nya hari ini sedang mencengkram Indonesia. Lu ikut, lu lebih tahu, lu denger langsung, lu ngomong dong. Jangan malah lu diam-diam aja ke sono kemari, malah nyalahin gua. Jangan, gua kan nggak nyalahin lo, kan gitu ya. Saya tidak menyalahkan, silakan saja, masing-masing tergantung niat. Apakah pemenjaraan saya ada hubungan dengan ini? Menurut saya hubungannya sangat jelas. Benangnya mungkin benang merah palu arit. Kenapa? Karena ketika saya kasus pertama, pemirsa perlu tahu, saya mulai disidang setelah saya ditahan tanggal 30 Mei 2017. Saya mulai disidang itu tanggal 16 bulan Agustus 2017. Nah, pada sidang ketiga, saya itu dinyatakan eksepsi saya diterima. Dan saya dengar langsung dari salah satu oknum aparat kepolisian bahwa pemenjaraan saya menjadi sangat membuat mereka tidak enak hati. Karena itu atas permintaan oknum ya itu yang membuat dia bertanya-tanya, kok udah eksepsi diterima, nggak mau kalau Ci Alpian nggak dipenjara. Loh, memang saya berceramah bahaya penjajahan Cina. Dan itu saya bahasakan dengan sangat tegas, dengan deskripsi yang rasional, dengan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. Jadi yang jelas, kok saya membahas hal yang membahayakan negara saya sendiri, negara kita semua, kok malah saya yang ditangkap. Lalu ketika saya disidang, kemudian eksepsi saya diterima. Kok saya ditahan terus atas permintaan oknum-oknum, nggak mau kalau Ci Alpian nggak dipenjara. Nah ini apa? Negara ini punya siapa? Kita menegakkan hukum kan ada pasal dan ayat. Kalau pasal dan ayat udah jelas, ya pakai ayat itu. Kalau eksepsi diterima, Anda tidak bisa meneruskan menahan saya atau menyidang saya kalau tidak ada novum baru, tidak ada bukti baru dan alat bukti baru. Jadi Anda telah melakukan kriminalisasi 100% kepada saya. Sekian dibacain berita, kita berjumpa untuk Indonesia Raya yang merdeka dari tekanan siapapun, berdaulat atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.